Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Said Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendukung pengambilan keputusan. Apa yang dimaksud dengan pembuatan keputusan? SIM sebenarnya adalah sistem yang memberikan informasi untuk digunakan dalam pembuatan keputusan guna menyelesaikan masalah bagi para penggunanya. Pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Pemecahan masalah terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk, dengan cara mendefinisikan masalah sebagai koordinat atau peristiwa yang berbahaya atau dapat membahayakan perusahaan, atau yang bermanfaat atau dapat memberi manfaat. Dalam menyelesaikan masalah, manajer terlibat dalam pengambilan keputusan, yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Keputusan didefinisikan sebagai tindakan pilihan yang seringkali perlu untuk mengambil banyak keputusan dalam proses pemecahan satu masalah saja. Fase pemecahan masalah. Yang pertama ada aktivitas intelijen, yaitu mencari di sekitar lingkungan kondisi yang harus dipecahkan. Yang kedua ada aktivitas perancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan. Yang ketiga ada aktivitas pemilihan, memilih tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Yang terakhir ada aktivitas pengkajian, memeriksa pilihan-pilihan yang lalu. Kerangka pikiran pemecahan masalah. Kerangka berpikir yang berguna dalam pemecahan masalah adalah model sistem umum, perusahaan, dan model 8 elemen lingkungan. Pendekatan sistem. Perlakuan pemecahan masalah yang paling detail disajikan melalui pendekatan sistem, yaitu sederetan langkah yang dikelompokkan dalam 3 tahap. Ada upaya persiapan, upaya pendefinisian, dan upaya pemecahan. Pendekatan ini menunjukkan model sistem umum. Disarankan untuk digunakan dalam memandang perusahaan sebagai suatu sistem, dan model lingkungan digunakan untuk mengenali sistem lingkungan. Pentingnya cara pandang sistem. Cara pandang sistem yaitu memandang operasional perusahaan sebagai sistem yang menjadi bagian dari lingkungan yang lebih luas. Pentingnya cara pandang sistem akan 1. Mencegah manajer agar tidak bingung karena kompleksitas struktur organisasi dan detail pekerjaan. Menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik. Menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama. Mengangkat hubungan antara organisasi dengan lingkungannya. Dan yang terakhir ada menempatkan nilai tinggi pada informasi yang didapat dari input yang hanya dapat dicapai melalui sistem perputaran tertutup. Membangun konsep. Elemen proses pemecahan masalah. Solusi masalah sistem adalah solusi yang membuat sistem tersebut memenuhi tujuannya dengan paling baik, seperti yang dicerminkan dalam standar kinerja sistem. Standar ini menunjukkan situasi yang diinginkan, dan seorang manajer harus memiliki informasi yang menggambarkan keadaan saat ini. Jika kedua keadaan ini berbeda, maka ada masalah yang harus dipecahkan. Perbedaan antara keadaan saat ini dengan keadaan yang diinginkan disebut dengan kriteria solusi, kriteria. Atau apa yang harus terjadi agar saat ini berubah menjadi situasi yang diinginkan. Memilih solusi yang terbaik. Harry Mintzberg, seorang ahli teori manajemen, telah mengidentifikasi 3 pendekatan. Yang pertama ada analisis, yaitu evaluasi atas pilih-pilihan secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensi pilih-pilihan tersebut pada tujuan organisasi. Penilaian, yaitu proses yang dilakukan oleh seorang manajer. Yang ketiga ada penawaran, yaitu negosiasi antara beberapa manajer. Permasalahan versus gejala. Gejala adalah kondisi yang dihasilkan masalah. Pentingnya melihat perbedaan masalah dengan gejala adalah agar kita tidak menghabiskan banyak waktu dan uang untuk menyelesaikan permasalahan
yang salah atau sesuatu yang sesungguhnya bukanlah suatu masalah. Struktur permasalahan. Masalah terstruktur terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Masalah yang tidak terstruktur yaitu masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antar elemen yang dipahami oleh semua orang yang memecahkan masalah. Masalah semi struktur yaitu masalah yang terdiri atas beberapa elemen atau hubungan yang dipahami oleh si pemecah masalah dan beberapa yang tidak dapat dipahami. Jenis keputusan. Herbert A. Simon menemukan metode yang mengklasifikasikan keputusan. Yang pertama ada keputusan terprogram, bersifat repetitif dan rutin dalam hal prosedur tertentu digunakan untuk menanganinya sehingga keputusan tersebut tidak perlu dianggap de novo atau baru setiap kali terjadi. Keputusan yang tidak terprogram yaitu bersifat baru, tidak terstruktur, dan penuh konsekuensi. Sistem pendukung pengambilan keputusan. Gary and Scott menggunakan sistem pendukung pengambilan keputusan DSS atau Decision Support System untuk menggambarkan sistem yang dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan. Model DSS menghasilkan laporan khusus dan berkala serta output dari model matematika. Laporan khusus ini berisikan respon terhadap permintaan ke bisnis data. Setelah DSS diterapkan dengan baik, kemampuan yang memungkinkan para pemecah masalah untuk bekerja sama dalam kelompok ditambahkan ke dalam model tersebut. Permodelan matematika. Model adalah abstraksi dari sesuatu. Model memiliki suatu objek atau aktivitas yang disebut entitas. Manajer menggunakan model untuk mewakili permasalahan yang harus diselesaikan. Jenis model, ada model fisik, model naratif, model grafis, dan model matematis. Penggunaan model memberikan pengertian, yaitu entitas dapat lebih mudah dimengerti jika ditampilkan secara lebih sederhana. Yang kedua ada memfasilitasi komunikasi, mengkomunikasikan keempat jenis model secara akurat dan cepat. Yang terakhir ada memprediksi masa depan. Model matematis dapat memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan, namun tidak 100% akurat. Kelas matematis model. Model statis atau dinamis. Model statis diambil pada waktu tertentu, sedangkan model dinamis diambil secara keseluruhan sehingga membentuk alur. Model probabilitas dan deterministik. Probabilitas adalah kesempatan bahwa sesuatu akan terjadi. Jika menggunakan hal ini disebut dengan model probabilitas. Jika tidak menggunakan hal ini, maka disebut dengan deterministik. Model optimisasi dan suboptimisasi. Model optimisasi adalah model yang memilih solusi terbaik dari berbagai alternatif. Sedangkan untuk suboptimisasi, membiarkan manajer untuk mengambil keputusan tanpa mengidentifikasi keputusan tersebut. Kelebihan dan kelemahan permodelan. Manajer yang menggunakan model matematika bisa mendapatkan manfaat melalui hal-hal berikut. Yang pertama ada proses permodelan dapat menjadi pengalaman belajar, kecepatan proses simulasi menjadi lebih cepat, dan memberikan kemampuan prediksi pandangan ke masa depan. Kelebihan permodelan ini dapat berkurang karena dua kelemahan dasar, yaitu kesulitan untuk membuat model sistem bisnis dan kemampuan matematis tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.